Nah, di sini sudah mulai besar nih sebelum 2020. Nah, sekarang sudah ada pembukaan Welcome to Woodhouse Durian Orchard. Jadi sudah dibuka ini. Ya, betul ya Bu ya, sebagai kebun buah. Gitu ya Pak. Cuman 5 aja yang mau dijadiin, 1 pohon mau 10 dijadiin, 1 pohon mau 20 dijadiin. Ketika nanti terjadi sudah semua, kita buka, kita bandingkan. Apakah ada perbedaan rasa, perbedaan warna, itu kan yang dimaksud. Begitu. Sebentar, kayaknya caranya Bapak udah lock ya? Iya Udah sih. ada kayaknya ya? Iya sih. Iya. Oh, bukan cepet-cepetan, tapi lama-lamaan. Bukan maksudnya lama buahnya muncul, tapi lama pohon itu bertahan gitu. Kita langsung aja ya, Bapak Ibu, kami datang ke sini mau belajar. Boleh sharing Pak, gimana awalnya membuka kebun ini? Gimana susahnya atau gimana struggle-nya baru kemudian bisa jadi seperti ini gitu Pak? Silakan Pak. Apa namanya? Kita mulai ini ya sebagai satu dedikasi sih. Iya. Atau hadiah saya kepada istri saya waktu wedding anniversary 30 tahun. Jadi kita start tanggal 23 November 2016. Istri saya ini suka sekali makan durian, kemana-mana keliling-keliling Indonesia ya, negara-negara jiran dia jalan datengin gitu buat durian. Dengar di sana lagi musim tuh dia datang berangkat kita makan gitu kan. Jadi kita sekalian pakai medical check up. Medical check up siapa jalan-jalan. Check up ke sana. Nah, setelah itu kita keliling. Bentar Bu, makan durian dulu baru medical atau medical dulu baru makan durian? Medical dulu, jelek dong, asuransi masalah. Makan durian baru medical ketahuan semua nanti. Jadi dari situ terus kita kepikir kenapa kita nggak tanam ya, Indonesia kan bagus harusnya, lahannya cocok, lokal durian juga ada sih. Saat itu Bapak belum punya lahan tuh? Ada sih. Tapi bukan di sini. Ada juga di sini. Sudah punya lahan berarti. Oke. Masih belum besar. Oke. Sedikit-sedikit belum dibangun lah, masih hutan seperti kalau di depan kayak begini, ngeliatnya udah kayak begini. Ini desanya namanya Ciawi Tali. Iya, awi itu kan bambu ya kalau bahasa Sunda. Jadi bambu tali namanya. Karena memang ini serondot semuanya bambu tali. Oke. Kayak gitu kan. Ya udah ya, kita coba deh kita tanam deh. Saya bilang begitu. Makanya pas 23 November ya saya udah siapin bibit, saya udah siapin lubang tanam ya dulu ya. Belum ada namanya tapak tanam atau busut atau apa, kita belum ada seperti itu. Ceritanya waktu itu ya. Donat lah atau apa sih belum tahu tuh. Ya udah tanam aja begitu. 2016. Yang ada di milestone di mural ini teman-teman ya. Iya, jadi waktu itu sekitar 60-an pohon lah baru kita tanam di blok 1 itu. Oke. Ya kita tanam sana ya jalannya. Jenisnya blackthorn dan musang. Dan memang itulah kesukaan Ibu. Ya. Oke. Betul. Cobain gimana Pak? Tadi cerita tadi Ibu suka keliling makan durian ya. Di Indonesia durian lokal ada juga gitu Bu yang Ya, tapi saya kurang suka. Oke, baik. Ya oke. Kita paham. Nah, sekarang 60 pohon ditanam. Tapi 2016 itu sudah rame ya Pak yang jualan bibit musangking. Ada beberapa. Sudah ada ya? Ada beberapa. Sudah ada ya 2016. Sekarang kan baru makin rame iya, tuh. Jadi 6 bulan pohon itu di 23 November. Terus di Desember saya ada beli lagi, di Maret saya ada beli lagi, langsung gitu bertahap. Karena kan tanam sendiri dulu, wah dokter baru lagi. Kalau sekaligus datang pening juga pala, pengen kelamaan. Pak, tapi ini kan lahannya Bapak bilang tadi bambu, banyak bambu gitu. Bapak ngolah pertamanya alat berat tuh Pak? Nggak ada alat berat, nggak bisa masuk alat berat. Karena ke depan kita masuk gangnya kecil sekali. Nggak bisa, jadi manual semuanya pakai gergaji mesin ya, gergaji mesin, kampak atau apapun kayak gitu aja, manual. Semuanya manual. Terus kayak akar-akar bambu gitu. Itu lama. Jadi satu yang begitu ketemu rumpun yang beratus itu bisa seminggu lebih kadang-kadang baru beres. Satu itu. Di apa? Dibongkar. Dikorek gitu loh. Bongkar. Manusia, tenaga manusia. Manusia. Pelan-pelan. Nggak bisa masuk sini. Alat berat. Seandainya mungkin ada alat berat bisa masuk, mungkin Bapak enak pakai. Iya, Mungkin bisa pakai. Berarti cukup lama dong Bapak mengerjakan pembukaan lahan. Lama. Makanya sebelum 2016 lihat tuh beres-beres dulu ya. Gitu kan. Beres-beres baru plantingnya baru kita planting di situ ya. Iya. Bertahap. Sektor 1 sebagai kerja lagi di sektor lain.
berkelanjutan begitu kira-kira. Satu sektor biasa ada berapa pohon di situ gitu Pak? Tergantung lahannya, ada yang 60, ada yang hampir 100, nggak tentu. Tapi Ada jarak antara pohonnya 8 meter. 8, 2, 10, nggak tentu. Kalau di lereng kan bisa lebih pendek. Karena tidak ketemu ya Iya, akar-akar. dulu tuh nggak ada sekolahannya sih, nggak ada teorinya begini-gini, nggak ada yang ngajarin. Jadi, oh salah ya, oh kurang ya, oh sudahlah, udah jalan terus mau dicabut gimana ya? Ya justru kita kesini untuk membuat teori baru, teori dari durian artisan. Gitu ya. Kita jadikan teori aja Pak, ya kan? Tiap master durian itu punya teorinya sendiri. Tinggal nanti teman-teman yang memilih mana yang mau yang terbaik gitu kan. Pak, jadi akar bambu tuh kalau Bapak sendiri berpikir itu harus Bapak buang semua ya? Kalau nggak ganggu atau ada yang Bapak biarin aja? Jadi kayak memang kalau memang itu ada terusannya akan buat jalurnya pohon akan tanam sana, tentu kita akan bongkar. Wajib ya itu ya? Ya kita bongkar, kalau nggak nanti kan Ganggu banget ya akarnya kan susah jalan ya. Oh gitu. Susah Ganggu jalan, banget untuk betul. durian Iya, itu ya? iya, iya. Iya. Tapi kita angkat, kita keringin, kita bakar, kita balikin lagi. Oh gitu. Kebanyakan Tapi kalau misalnya pohon-pohon yang besar, misalnya yang akar tunggang seperti itu Pak, dijual kayunya. kayaknya dijual. Iya, buat pagar, buat bayar Cungkil. upaya kerja. Cungkil dalam juga itu kan Pak ya? Enggak sedalam itu. Untuk yang akar tunggang. Akar tunggalnya nggak ada yang tinggi-tinggi kebetulan nggak ada yang tinggi-tinggi. Jabon tuh berapa sih yang dalamnya? Kemarin pas pohon jabonnya nggak besar-besar. Nggak besar-besar. Daunnya masih kecil. Masih besar-besar. Pohon jabon ada berapa ribu jabon kemarin. Iya. Oke, kita balik ya, kita ayah mundur sedikit nih. Iya. Nah, nih mau kasih lihat ini nih loh. Ini tadi kan kita udah muralnya Bapak dan Ibu nih. Nih, saya mesti berdiri nih. Before 2016, sebelum 2016. Ya, Bapak Ibunya kayaknya sering berkelana gitu ya mencari durian. Sampai kemudian before 2016 ketemu mungkin lahan ini gitu ya Pak ya, ada bambu-bambunya tuh. 23 November tanam perdana. Kemudian di sana itu tadi 60 Bapak cerita ada sekitar 4 tahun menuju 2020 mereka panen pertama. Nah, di sini sudah mulai besar nih sebelum 2020. Nah, sekarang sudah ada pembukaan Welcome to Woodhouse Durian Orchard. Jadi sudah dibuka ini. Ya, betul ya Bu ya, sebagai kebun buah. Gitu ya Bu, atau ada filosofi lain nanti Ibu boleh ceritain Bu sekalian. Silakan bisa nanti kita datang ke sini pakai paket gitu ya Bu ya. Kita package tour. Package tour. Kalau selama Bapak dan Ibu di sini ada buah, maka package tour itu akan dibuka. Yang mau datang silakan reserve. Iya. Nanti nomornya saya taruh di bawah deskripsi. Gitu dong. Ya, ayah mau di mana? Ini kita bingung banget ya jadinya. Oke. Nah, kita balik lagi. Sekarang udah ditanam. Pak, awal-awal nanam suffer nggak sih Pak? Ada penderitaannya sih Pak gitu. Atau Biasa. 60 ditanam, 60-nya tumbuh atau malah tumbuh 80 lagi beranak gitu. Atau kayak mana Pak? Boleh kan cerita Pak? Dulu sampai berapa persen ya? 10% mungkin. Apanya Pak itu? Yang mati lah. Yang mati bicara mati yang langsung buru-buru ya. Terus ada yang lambat tumbuhnya, terus gimana? Ada yang udah seumuran masih kecil juga, sampai saya penasaran, kasihan, ya udahlah. Memang mungkin dia, tapi pelan-pelan coba beresin lagi, mau ngejar dia. Oh gitu ya Pak? Ya. Pak. Tapi kan jadi ongkos berat ya. Pak, ada nggak kesimpulannya? Saya tanya kesimpulannya deh. Kenapa itu bisa mati? Kenapa ada yang pertumbuhannya lambat? Kenapa ini? Mungkin nggak bisa straight ya, pasti begini, pasti begitu, karena namanya makhluk hidup, kan nggak mungkin ya Pak. Tapi kalau mungkin dari Bapak lihat selama ini, boleh sharing apa sih yang bisa menyebabkan itu mati atau terhambat gitu? Mati banyak faktor kalau menurut saya ya. Iya. Mati banyak faktor. Mm-mm. Kita sebenarnya nggak tahu bibit durian itu Nggak bisa atau tidak. root stocknya ya. Root stocknya itu bagaimana, prosesnya nyambungnya bagaimana, kita nggak tahu. Kita tahunya sudah setinggi itu, kita beli gitu kan. Jadi Datang kelihatan. riwayatnya kita nggak tahu, dan juga belinya di beberapa tempat. Pak, sorry saya potong sedikit aja. Tapi kalau kita beli bibit kan pasti kita beli bibit yang ganteng ya, yang bagus gitu. Kalau tadi Bapak bilang root stocknya seperti apa, tapi kan dia bagus Pak sampai dengan segitu. Ya bagus dalamnya, luarnya, dalamnya kita nggak tahu. Gitu ya. Iya. Bagus ketika di polybag, ketika di lahan Harus lebih bagus, harusnya lebih bagus. harus lebih bagus. Betul. Itu loh, saya kadang-kadang mikir, dia datangnya bagus, kenapa malah mati gitu loh. Itu loh, Pak. Ada nggak yang bisa jawab itu ya Pak ya? Nggak bisa itu ya Pak ya? Nggak bisa dijawab itu ya? Off the record kali ya. jawabnya. Oh, Terus juga media tanah di bawah yang kita tanam itu seperti apa. Walaupun kita sudah kondisikan, kita bikin bagus.
Cuman ya nggak kelihatan tanahnya gitu kan. Mungkin di area yang kita mau tanam iya, tapi di sekitarnya ada apa lagi kita nggak tahu. Atau pada saat pelaksanaan kita penanaman, orang apa yang megang apa segala macam begini kemana-mana kena. Tangan beda-beda gitu ya Pak ya? Dari pohon yang ini mungkin penyakitnya pindah. Oke. Banyak faktor sih. Banyak faktor ya. Ya tapi udah ambil kalau 10% tinggi sih sebenarnya. Ketinggian. Ya ketinggian itu kebanyakan katanya. Ya karena itu dulu kan bodoh, kita nggak tahu ya. Tapi mungkin Bapak nanam sekitar 5 tahun yang lalu gitu ya. Referensi Bapak belajar nanam itu dari mana Pak? YouTube kan belum berkembang mungkin waktu itu. Belum. Teman-teman juga masih sedikit ya yang ada ya. Senior juga ada banyak lah. Yang senior yang duluan ya. Jadi Saya memang pergi tanya juga, sama tanya mereka, juga sama mereka tanya ya. ke mereka juga gitu. Iya. Oke, kalau Pak ngomong-ngomong itu durian apa tulisan artisan itu? Artisan. boleh diulang Pak tadi kayaknya rekod yang di atas. Kami bukan artis durian adalah artis yang berkebun durian bukan. Jadi kita coba memproduce durian dengan seni cita rasa tinggi gitu kan. Oke. Ya, jadi durian mungkin bisa lah semua, mungkin blackthorn di mana juga ada. Iya. Bisa orang bisa hasilkan gitu kan. Ada kemarin juga saya juga nggak kenal referensi temannya teman gitu kan. Dia udah makan 3 kali di mana blackthorn, wah sini yang dibilang begini. Gitu. Oke. Padahal kita nggak ada apa-apa ya, karena kita coba menyajikan bahwa yang harga yang dibayar ini harus sesuai dengan harusnya bahkan lebih dengan pengalaman makan durian gitu. Berapa sih Pak harga blackthornnya di sini Pak? Di sini berapa Bu? Tahu duitnya dia nih. Enggak apa-apa tuh jadi paket tour juga kan? kita per kilonya blackthorn itu 425.000. 420. Kalau musangking 325.000. Oh dibedakan 100.000 ya Bu per kilo kalau ya? Kita ada one day tour itu 125.000 per package per orang. Di luar nanti dia beli durian itu sendiri. Di luar ini. Oke. Kemudian saya rasa sih worth it ya. Artinya 175 tadi ya one day 125. 125. Dan dia bisa ada welcome drink. Dapat lunch nggak Bu? Dapat lunch juga. Dapat lunch. Oh, saya rasa sih worth it ya. Saya rasa worth it Terus pulang banget. juga mereka biasanya bawa ini Souvenir. souvenir. Oke, saya rasa sih worth it banget. Saya rasa worth it Biasanya nggak itu kita ada terlalu. gelas, good house. Jadi ketika datang ke sini, mereka itu sudah namakan namanya sendiri-sendiri. Nanti setelah pulang dicuci bisa dibawa pulang mereka. Oke, iya. Balik lagi mengenai perawatan Pak. Ini kan udah 5 tahun yang lalu nih Pak. Kita tetap belajar lah, pasti vegetatif dulu. Bapak perawatan vegetatif kayak gimana Pak? Kayak gimana waktu itu Pak? Ya ikutin teman-teman yang lain, kawan-kawan yang tanam-tanam ya, Ibu juga, Pak Yosua juga saya ikutin ya begitu caranya. Ya vegetatif dulu, jangan ada yang generatif kan. Berimbang aja. Yang berimbang aja. Biar aja. Sering orang Kohe Pak nggak kohe Pak? Kohe berarti organik dong. Iya, Organik mutlak dong. wajib ya? Wajib. Dari awal? Ya, harus. Ya kalau nggak bagaimana? Sebenarnya kan kalau yang anorganik itu kan tambahan. Ya. Kalau tanah yang di hutan-hutan bisa bagus kan alam sudah menyediakan itu. Oke. Nah, kita mau duplikasi itu, kita tanam di tempat kita ini. Apakah sama kandungannya di tempat asal? Nggak sama. Terus ditambahlah dengan anorganik. Oke. Gitu. Filosofinya itu, merek terserah, silakan pilih sendiri. Tapi filosofinya itu ya Pak ya. Ya. Unsur N-nya terpenuhi, unsur Ya. P-nya terpenuhi, begitu ya? Ya. Unsur K-nya terpenuhi atau gimana? Vegetatif. Apa Boleh nih? buka sedikit? Vegetatif berimbang berarti. Berimbang, NPK-nya berimbang. Sama ya? Sama. Harus sama ya. Persentasenya sama. Jadi kalau kayak kohe gitu berapa bulan sekali pulang Pak? Oh, sini sih kencang. Soalnya kan tanahnya begini kan, alamnya begini. Kita organik, kita lebih suka organik banyak. lebih banyak organiknya gitu. Bisa ulang per 3 bulan atau malah lebih dekat? 3 bulan berarti kan perlu effortnya lebih berat ya. Mungkin setahun 2 kali, atau setahun sekali. Oh iya. Oh, Bapak ngasihnya gitu? Iya, Tapi langsung banyak gitu. iya. Ditanam? Di Tugal, Di apa itu? digali di pinggiran, ya. Oh digali digali Iya. di sekitar ditanam gitu Iya, kan? iya, ditanam Karena ada lagi. beberapa teman-teman yang kita kunjungin tuh ada yang ditaruh aja di karung, ditok aja gitu nanti seiring Tunggu air rembesan. hujan. Bisa, boleh juga begitu, ya. Itu boleh. Ini lah ya itu. Iya, boleh. Choice lah ya itu ya, Iya, pilihan bisa, lah ya. Suka-suka aja. Terserah aja. Yang penting begitu ya. pohonnya dapat aja makanannya kan organiknya. Kan Iya, gitu. Iya. Oke, perawatan rutin yang lain ada Pak? Apa tuh rutin? Semprot rutin, mungkin itu Rutin no pest, no spray. Jadi kalau nggak ada hama gangguan nggak di spray.
Oh, jadi Tapi gimana mengidentifikasi itu gitu Pak? Misalnya kadang-kadang kan ada yang ya rutin, mencegah, ada yang lebih mencegah daripada Iya, makanya ini kan banyak versi. banyak Iya. cara Oh, kan. banyak Kita cara, adopt iya. di lingkungan kita cocoknya apa kan gitu kan. Oke. Kita pasang buffer sih namanya. Jadi sebenarnya kita ada sawah tuh buffer juga. Jadi kalau belum ke duren ke sana dulu gitu kan Oh. caranya. Kalau dia udah datang ke sana, awas udah siap-siap kan kira-kira begitu. Iya, ya pelindung-pelindung juga ada yang mungkin ada buah-buah lain yang dia suka kayak rambutan, manggis yang lain-lain dan lokal-lokal durian di keliling. Biar dia lihat, wah ini udah mulai tanda-tanda siap-siap kan begitu. Jadi tidak ada sesuatu yang dirutinkan ya. Bapak hanya betul-betul lihat kondisi alam seperti di sini Ya seperti itu no apa. pest no spray dipelajari. gitu. Kalau nggak ada pest ya kita nggak spray. Oh, oke. Ya karena emang kalau itu dijadikan rutin lumayan juga loh dengan kebun besar. Buktinya pertumbuhan Ya oke, Bagus-bagus aja. Ya bagus lah orang udah Oke-oke berbuah aja. gitu. Pak 2020 tadi Bapak ada cerita ada sekitar 200 buah ya? Ya. Betul ya? 12 buah. 2021 ini di per September Oktober ini udah ada berapa buah tuh? Waduh, dihitung banyak. Lumayan. Bisa saya udah double, triple gitu. Kemarin enggak double. Nggak double ya, lebih ya. Lebih dari yang kemarin lah. Lebih dari 2020 ya. Jadi 2020 kalau disimpulkan ada sekitar 200 buah, 2021 ini lebih dari double. Artinya kalau double itu 400 berarti lebih dari 400. Bisa dibilang begitulah ya. Saya gak suka matematika soalnya. Kita nggak maksa Bu. Enggak dipaksa ya. Nggak dipaksa. Maksa. Karena banyak orang kan paksa ya untuk produksi. Kalau kita ya sesuai aja. Kalau memang harus dibuahin ya kita buahin. Kalau enggak ya kita enggak. Kalau harus dibuahin ya dibuahin. Ada treatment nggak Bu? Cerita dong Bu. Kalau ada yang di off the record nanti kita Iya. Gitu. Enggak lah, itu kan umum saya kira di mana-mana udah bilang ya. Jadi kalau pemupukan vegetatif dengan generatif kan beda. Ya perlakukan itu aja, yang generatifnya lebih dikonsentrasi ke sana, udah tahu teorinya kan udah nggak berimbang lagi, mana yang enggak kan gitu kan, mana yang dikurangin mana yang ditambah kan gitu. Ikutin itu jalan sambil baca alam. Bapak mulai memberikan treatment generatif di usia berapa tuh Pak? 3 tahun lebih. 3 tahun setengah. Ya 3 tahun setengah. Karena ngerasa udah emang umurnya. Belajar sih, belajar. Jadi tahu belajar dulu ya. Makanya teman yang tadi Ibu sebut kelompok itu, mereka ya durian belajar kita sih yang makan tuh. Yang datang. Oke. Ya, karena ada beberapa juga yang mungkin ber2 tahun tiba-tiba dia udah berbunga gitu ya. Bisa juga begitu ya? Bisa. Yang di polybag aja bisa. Kalau kita 2 tahun berbunga kita gunting nggak? Buang, dibuang semua. Buang semua. Karena belum Oh. waktunya kok, kasihan ya. Oh. Itu yang dibilang nggak, saya nggak akan Nggak buahin. matang pada. Iya. Itu ya Ibu bilang Ibu nggak paksa Nggak tadi. paksa. Jadi kalau kita 2 tahun setengah, enggak, saya buangin. Buang aja. Padahal itu nature, maksudnya Iya. tidak diapa-apain, tiba-tiba dia berbunga. Berbunga. Oh, dia papain pasti. Itu pasti dia papain. Dia papainnya karena apa? Apakah disengaja atau tak nggak sengaja kan nggak tahu. Tapi jelas kondisi itu adalah dia harus terpaksa berbuah pohonnya. Atau dipaksa berbuah gitu kan. Karena apa kan gitu kan. Nah, itu yang harus dilihat sih. Tapi ketika terjadi di tempat Bapak di usia 2 tahun, 2 tahun udah keluar bunga ada. buang aja tapi. Oh, kita bukan senang malah sedih. Nah, ada apa ini? Ini berarti kan sesuatu yang nggak normal dong. Apa sih? Oh. Iya ya, memang stres kan, makanya dia mengeluarkan bunga Iya, kan iya. Pak ya. Itu kita buang tuh langsung, kita petik-petikin langsung. Iya. Jadi kalau Bapak berbunga di usia yang menurut kita belum waktunya gitu secara nature, malah kita harusnya mikir ya, dia harus itu kayaknya Bukannya stres. senang. Berkebun durian ya. Seneng Gimana? kan? Betul. Ada yang seneng kan, kalau udah mulai berbuah gitu kan, udah gampang nih 3 tahun kita bisa berbuah. Nah enggak, kalau kita loh ini kenapa ya dia berbunga, harusnya kan enggak. Nah kita biasanya kita cek pH-nya segala macam. Nah setelah itu kita petik-petikin. Treatment selanjutnya nggak ada, diapain nggak usah, Vegetatif lagi aja, vegetatif lagi aja. Karena belum waktunya kan. kan belum waktunya. Analoginya mungkin kayak perempuan kali ya. Kalau dia udah masuk dalam masa menstruasi kan tentunya kan bisa untuk bereproduksi dah. Kan begitu. Cuman udah boleh belum?
secara mental bagaimana, fisik bagaimana kan, ekonomi bagaimana, udah boleh belum kan gitu. Siap betul-betul siap. Kemarin sama teman-teman konsultan yang konsultannya Sultan lah itu. Wah, dia 5 tahun, 6 tahun nanti pelan-pelan 5 dulu nah. Ya pilihan orang, silakan. Ya kita juga adopt juga begitu ya, begitu kita santai-santai cuma 5 lah. Wah, gimana Pak? 5 maksudnya 5 aja. Satu ya? pohon, 5 pohon. buahnya. Satu pohon. Tapi di usia berapa itu, Pak? Sebentar, satu pohon 5 aja buah. Iya. 5, 5 buah aja. Oh, cuma pengen 5 buah aja, jadi yang lain dibuangin? Iya, buah. iya buah. Oh. Tadi di atasnya cuma 5. Oh iya, iya. Saya pikir Bapak bikin juga begitu? Iya. 5 sama 10 sama 20 bedanya apa kan itu? Research ya? kualitinya ya, Pak. No, the taste, the color. Paham nggak ya maksudnya? Bapak ini maaf ya kalau saya nggak salah ngambil kesimpulan, seperti Bapak mau bikin riset, kalau yang satu pohon Bapak cuma 5 aja yang mau dijadiin, satu pohon mau 10 dijadiin, satu pohon mau 20 dijadiin, ketika nanti terjadi sudah semua, kita buka, kita bandingkan, apakah ada perbedaan rasa, perbedaan warna, itukah yang dimaksud atau bukan? Iya. Itu yang Bapak mau maksud ya? Juga efek dari pohonnya itu sehatnya bagaimana setelah Bapaknya mau makan riset gitu. Jadi Sebenarnya artisan kan. oh, namanya udah berat di depan. Ada nggak pengaruh dari usia gitu, Pak? Dari pemilihan seperti itu? ya kalau nature-nya kan 7 tahun, 8 tahun, wah kan lokal kadang-kadang 10 tahun belum berbuah. Kita paksa dalam 3 tahun, 4 tahun untuk berbuah. Kalau Ini kan teman-teman melawan sebenarnya ya. Kalau teman-teman di negara tetangga yang jago-jagonya durian, emang berapa tahun sih Pak biasanya mereka buah Pak? Belum pernah soalnya saya ke sana dalam rangka durian ya, belum pernah Pak. 3 tahun. Ya. 3 tahun dibilang sudah bisa. Sudah bisa. Master Sifu ada bilang begitu. Cuman Sifu kan ada ya ngomong kan gitu. saya bilang, "You kan master." Saya bilang. I kan newbie gitu ya Pak. Iya, saya bilang. I newbie forever. Berat, lawan dia berat, modal juga ngeri, kalau nggak dihitung mah ngeri. Tapi memang kan dia lebih ke industri soalnya kan. Dia kan industri, dia harus hitung BEP lah atau apalah, kan dia harus hitung begitu. Lebih cepet dong gitu Iya, kan. iya dipaksa begitu. Ya so far sih oke sih Malaysia. Impact dari misalnya durian itu berbuah terlalu cepat, ada nggak durasi dari Nah, itu beda-beda makhluk hidup soalnya. Kadang-kadang oke, nggak ada masalah, dia akan keluar lagi di waktunya. Kadang-kadang dia ngambek, belum mau keluar lagi, atau mungkin kemarin 5 kenapa sekarang jadi susah ya gitu kan. Sebelum dibikin itu kan tentunya bunganya banyak ya. Ya. Kok keluarnya sedikit, sesudah itu ada apa ya kan gitu kan. Nah itu perlu dicatat sih, dilihat musim sekarang berapa, bunganya berapa, dan terus dilihat, dievaluasi terus. Termasuk juga misalnya durasi dia mungkin sudah kelelahan karena dipaksa berbuah di awal gitu ya Pak ya. Ya. Sampai dengan umur tertentu dia mati gitu. Bisa juga, Bisa ada aja, juga bisa- kan yang bisa mati aja. ya kan Pak? Bisa juga. Oh, jadi itu jadi kayak riset sendiri dong ya? Iya. Jadi jatuh bangun kita sendiri, catat ini. Oh salah ya sudah, oh, udah salah berarti jangan lagi, nggak boleh coret yang itu nggak pakai. Jadi demplot, jadi semua merek juga ada kayaknya pupuk di sini. Ya. Metode ini ada demplotnya, Biasanya dicoba. kita satu pohon pakai yang ini, satu pohon pakai yang ini, coba lihat hasilnya. Jadi Bapak dan Ibu nih, Iya. Ibu bagian nyatet, Iya. Bapak gitu ya Bu ya? Iya, pakai Excel, Ah, catat, gitu. ini, Oh, gitu harus gitu. Ini ngelakuin ini. Nikmatin aja, masih jauh. Iya, Iya, iya. Tapi kita nggak- lakuin ini, gini catet, hasilnya catet, gitu. Ini saya doang yang disuruh catet Bu. Katanya dia udah capek nyetir, jadi saya disuruh catet. Aduh. Di aplikasi kapan, nanti ulangannya kapan, setelah di aplikasi bagaimana kondisinya, gitu kan? Iya, iya. Anak Kalau bayi kan bagus. ditimbang lagi, diukur lagi, ya pohon juga begitu kali ya. Iya, kayak ke posyandu ya Pak. Posyandu Iya. kan kita Oh, iya. sampai umur berapa tahun masih ke posyandu tuh, Iya. minta tetes apa polio apa, baru habis itu pulang makan bubur kacang. Pohon juga harus digituin ya. Iya. Makhluk hidup ya. Iya betul. Jadi nggak ada konsultan nih Pak, nggak pakai konsultan nih. Nggak kuat bayar. Tapi bukan, sorry. Bukan itu maksudnya. Karena kita suka sih. Jadi kita mau lakukan sendiri gitu. Iya betul. Enjoy gitu. Iya, passionnya udah ke sini kayaknya. Passionnya Ah, kesini. ini gimana sih? Seru aja gitu. Seru aja. Malah jadi penasaran kali jatuhnya ya Pak ya. Itu. Kalau gampang mungkin saya bosan. Gampang. Kenapa sudah. sih ini gitu ya? Ini Iya, masih- itu bikin begitu dan improve terus. Oke. Pak, so far sekarang ada berapa batang pohon Pak? Berapa ya?
400-an ya ada. 400 ya. 400 ya. Dan almost semuanya Musangking sama Blackton. Blackton yang paling banyak. Blackton yang paling banyak. Blackton paling banyak. Ibu paling suka Musangking apa Blackton, Bu? Blackton saya paling lebih suka. Kalau dia lebih suka Musangking. Udah coba Blackton? Udah. Mungkin Di mana Blackton makan? itu beli dari Pak Bengkitan, Om Beng. Oh, bukan dari kita tapi itu kan? Bukan. Kita nggak kasih soalnya Bukan. waktu itu. Ya, sip. Ada customer yang datang ya, saya juga nggak tahu. Jadi dari administrasi dia sudah pesan 2 tahun yang lalu ya. Jadi baru dapat kemarin itu. Waduh. Nah itu ketika datang saya cuma mungkin ada di IG kita ya. Jadi dia sendiri yang bilang ini katanya beda gitu. Keliling-keliling di sini beda. Oke. Itu aja sih yang kita dapat. Jadi kita puas sebagai pekebun ya. Kebun ya. Di situ ada kepuasannya gitu ya Pak. Betul. Senang. Makanya kalau Om Bengki biasa dia bilang dimanapun Jualan durian. Lu jual. durian. Mau di dalam goa. Iya. Kalau duriannya memang terbukti bagus, Ya, enak, pasti orang cari. Itu filosofinya Om Bengki begitu. Bulan depan udah ngantri wali kota. Wali kota mau datang juga. Sini. Nah, tapi kemarin saya bilang belum ada duriannya. Iya. Udah Reserve. Tapi yang wannabe sudah ada ya Bu, yang kira-kira entah bulan depan akan panen atau apa ada sudah. Nanti boleh lihat, nanti ada. Ada ya, Tadi sudah, depan villa itu mungkin masih 2 bulan. Oke. Yang persis kan, yang sebelah sananya lagi mungkin Novemberan akhir. Jadi Saya mau kayaknya tunggunya ini, saya mau jatuh diannya, saya ada buah saya makan. oke. Ulang tahun. Iya. 23 November ini ya. Mau makan. Jadi orang bukan potong kue tapi belah durian. Maunya mudah-mudahan. Mudah-mudahan dari kebun. Undang-undang orang nggak itu Pak? Enggak. Enggak, sendiri aja itu ya 23 November. Belum sama keluarga tapi ya. Tapi boleh dikonsider nanti Mangalo ya. Nanti dilihat, coba dilihat. Kalau nggak terlalu rame tempatnya, buahnya siap gitu kan, boleh. Buahnya Pengen siap, kita juga share sih. Jadi yang wannabe juga sudah ada. Wah, senang banget ya. Jadi ini kayaknya buahnya bisa nanti kapan-kapan tiap bulan ada gitu. Maunya begitu. Maunya gitu kan Pak ya? Rencananya mudah-mudahan. Ngaduk teori dari mana Pak? Maksudnya gini, apakah di Gurunya banyak, seafood. Semuanya gurunya. Kita sharing aja sih. Iya, maksudnya gini Pak. Teori setiap saat berbuah itu Bapak ngaduk dari mana gitu Pak? Apakah misalnya Contoh gini, itu kan makhluk hidup ya, kita manusia aja. Begitu banyak orang, itu kan nggak semua serentak, iya kan? Mau kapan dia suburnya kapan? Nikahnya bareng tanggal 23 November, yang punya anak duluan yang mana kan nggak tahu. Tapi usaha untuk memilih anak tidak jaga dilakukan terus. Iya, kan begitu. Sebentar, kayaknya caranya Bapak udah lock ya? Iya Udah sih. ada kayaknya ya? Iya sih. Iya. Tapi nanti di-sharing bukan apa, bisa kita, ya nanti kalau saatnya nanti kontak saya lah. Oh. Dia kan masih jauh sekarang. Masih jauh. Masih jauh. Nanti nafsu itu coba-coba gitu nanti malah mati pohon. Jangan. Iya, ya nanti. Coba-coba Ya, jadi teman-teman jangan bilang Mangalo Farm nggak mau bukain lo ya gitu. Tapi memang ada waktunya. Jadi kalian sabar, ikutin, ikutin channel ini. Nanti lupa soalnya masih 2 tahun lagi lupa. Nanti nanya lagi. Karena pasti kalau itu penonton di komentar pasti bilang bukain dong caranya gitu Bu. Gimana caranya gitu. Ya kalau misalnya beberapa di tempatnya kayak Pak Hilal gitu kan Bu, mereka ada pakai ikan tuna, POC, apa segala macam. POC sih jatuhnya. Cuman saya juga nggak bisa terlalu buka kan itu gitu loh. Itu mungkin rahasia masing-masing. Nah itu semua proses belajar. Di sana bisa belum tentu juga di sini bisa, betul nggak Pak? Betul. Ya kan, di sana bisa, alamnya beda-beda gitu. Jadi memang kalau mau ya memang harus trial dan error sendiri kalau menurut saya, cari sendiri gitu. Yang penting nggak boleh putus asa Bu. Wah, betul ya. Saya pernah satu kejadian, satu musim ya, itu nggak berbuah sama sekali. Oke. Dan waktu itu si Pak Pur ini takut banget. Sampai tanya, kayaknya kita mesti pakai konsultan nih gitu. Oke. Nah, saya bilang, Tahun berapa tuh Bu? tahun lalu itu ya. Tahun 2021 awal jadi. 2021. Oh awal.
Awal-awal ya. Awal ya. Musiknya kan startnya Desember udah ada yang turun. Biasanya Harusnya ya, kan Desember, biasanya ya. Januari itu nggak ada tanda-tanda gagal, habis buat. Kan rontok semua. Rontok semua bunga ya? Nah, Iya. sama nih, mau cari konsultan aja segala macam. Nah, saya bilang, yuk kita duduk bareng-bareng sama-sama apa. Tujuannya kamu mau apa bulan ini? Mau dijual apa kita memang kita buat seni kita gitu kan? Oke. Memang mencari kesibukan gitu kan? Iya, iya. Akhirnya oh iya benar, ya udah nikmati aja, saya bilang. Oke. Kalau Tuhan kasih gitu kita bersyukur, nggak dikasih ya tahun depan ada lagi bersyukur. Ya udah yang penting kita nggak putus asa. Nah dari situ baru kadang juga kita berdua ya sharing gitu kan sama suami istri. Nah dari situ dikuatin ya udah, oh iya oke, kita mulai lagi. Nah itu seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi memang nggak boleh kapokan, nggak boleh gampang putus asa. Dan memang kita sendiri harus merekod apa riset kita. Kalau yang riset itu masih gagal, kita coba modif lagi apa. Betul. Sambil ya kita, ya Tuhan juga yang memberi kehidupan itu semua kan, nggak bisa balik lagi, nggak bisa lari dari situ. Dibilang bersyukur dalam segala hal. Iya, iya, iya. That's the philosophy gitu loh, Ayah. Ya itu. Tapi kalau saya ingat lagi kayak misalnya tadi Ibu cerita di awal tahun 2021 itu banyak yang bunganya ya yang jatuh gitu, rontok-rontok. Tapi memang dari beberapa kebun yang kita temui juga memang mereka Mengalami hal yang sama. gitu ya Pak. Iklim kayaknya, Pak. Jadi dunia sih itu ya. Jadi dunia. Jadi satu transisi apa sih namanya? Kemarau basah istilahnya. Jadi ya global sih. Jadi kan drop kan ya Thailand ya. Kecuali kan memang yang industri ya. Mereka kan punya treatmentnya dipastikan bahwa harus berbuah sekian-sekian. Kalau yang secara alamiah seperti kita ini ya kan banyak sekali memang tergantung dengan alam. Saat itu kondisinya ekstrim berubah ya gagal. Jadi ekstrim cuacanya ekstrim. Betul. Bunga keluar bunga tuh di September. Biasanya bunga di September, terus besar-besar. Nah begitu habis sebelumnya habis semua ya. Rontok semuanya. Rontok, oke. Berarti terakhir buah yang kita dikonsumsi oleh para teman-teman yang datang itu bulan apa Pak? Berarti Pak kemarin? Kemarin September. Juli, Agustus, September. Oke, Juli, Agustus, September. Jadi setelah rontok itu dia berbunga lagi dan berhasil lah ya kita Bapak panen Juli, Agustus, September. Gitu ya, begitu kan? Ya jadi gini, jadi pohon ini rontok nih diproyeksikan akan dipanen di Desember, Januari, Februari, September udah ada bunga kan? Iya, iya, iya. Nggak sampai ke sana dia udah habis. Oh iya, rontok kan? Habis. Oke, Kita kasih istirahat dia dulu, coba cari yang lain lagi, coba yang lain ya nimbulnya yang belakangan. Oh. Yang ini kasih istirahat dulu, gagal istirahat dulu lah. Pak, yang istirahat itu Bapak kasih apa? Vegetatif lagi atau generatif, Pak? Vegetatif lagi dulu. Balik vegetatif Sementara, ya, iya, balik recovery, vegetatif ya. Iya, Enggak, iya. itu kalau kita bilang kalau kita kasih Vegetatif itu generatif. maksudnya berimbang ya, kita masih Iya, berimbang, iya, kita iya, penuhin dia balikin dulu semua normal dulu ya. Oh, balikin dulu ya. Iya. Iya, iya. Kalau dia kita push generatif, itu tidak akan baik buat dia kan? Ya karena kita nggak tahu nih masalahnya di mana, jadi saya netralin dulu lagi lah. Nah, gitu. Saya pikir ketika pada umur tertentu gitu ya Pak ya, misalnya setelah berbuah terus pemupukan generatif semua gitu ya. Enggak gitu kan Bu ya? Enggak gitu ya? Tapi pertanyaannya nanti harusnya kan belum ada buahnya juga kan, mau nanyanya sekarang. Tapi kalau kita bilang itu namanya post harvest. Ya. Treatmentnya khusus memang. Jadi memang post harvest pasca panen itu treatmentnya khusus. Analoginya kalau setelah melahirkan apa yang dikasih gitu orang. Kan kira-kira gitu. Dia habis keluarkan energi begitu banyak, kita harus recovery, speed up lagi supaya siap lagi gitu. Ya, Jadi kayak- bukan yang generatif vegetatif pertama bukan. Ada ekstra plus. Oke. Jadi kayak manusia aja. Iya, iya. Setelah melahirkan kan di kita 40 hari. Betul. Ada Kayak treatment kalau khusus. Di Mandarin itu ada ciapo gitu. Iya, ya. betul. Ada jamunya. Nah sama juga kita setelah dia berbuah banyak itu biasanya kita masukin dulu 40 hari itu. Jadi dikuatin lagi. Nah biasanya diseling, kita nggak buahin lagi, nggak bungain lagi pohon itu. Tapi yang setelah dia berbuah, biasanya dia berbuah lagi ada berapa period ya Bu? Kalau treatment oke, kita udah paham bahwa itu akan harus di treatment khusus. Kalau bunga lagi saya gunting, Buang. saya buang, Oh, nggak mau saya. Ibu yang tangan supaya dia tetap sehat, Ibu akan izinkan dia untuk berbunga dan berbuah berapa bulan Nanti rentangnya? lagi selanjutnya. Tahun depan. 8 bulanan ya. Nggak, tergantung kondisi sih. Kalau dia udah dapat lagi dia flash 3 kali, saya pikir udah cukup lah, lihat sehat, oleh kondisi sehat, coba deh, yuk. Apa tuh Kita Pak yang maksud dengan flash? Dia berbunga 3 kali? Ya,
terubus keluar daun-daun baru 3 kali. Oh. Daunnya baru sudah ada. Bagus, sehat kan, tubuh lagi sehat lagi ya, mungkin Kayaknya kira-kira. boleh nih ya, Iya, gitu ya. Oke, normal ya, bagus ya, sehat Kayaknya ya. sehat Boleh ya. gitu. Kita coba lagi gitu ya. Coba Pak. gitu kan. Iya, iya. Ada yang buahnya turun keluar bunga. Wah, ada orang senang kita buang. Potong semua. Nggak berhenti dong. Kasihan. Betul. Ini beranak terus kasihan. Kasihan pohon. Durian tuh bukannya cepet-cepetan, lama-lamaan kali. Gitu. Lama-lamaan bisa produksi terus gitu maksudnya. Iya, 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 iya. Cepet-cepet ngapain gitu kan, yang nanti rusak juga itu pohon. Iya, iya, iya. Kecuali lahannya sewa ya. Sebenarnya ilmunya dari Bapak ini ilmu berat gitu ya. Ayah, Tapi belum ini sampai pada bapaknya sama ibunya sama-sama sehati sepaham mencatat, meresearch, itu filosofinya tuh ada di situ sebenarnya. Jadi saling menguatkan ketika ada satu yang mungkin Lagi imannya nggak kuat. iya goyah juga, mau juga goyah kan Bu, agak lemah juga iman gitu kan ketika Bukan iman ini. Cuma nggak iman maksudnya Ya, mengenai durian lah ya iya. Pak maksudnya. Jadi menguatkan gitu. Nah itu tuh yang seru. kita bisa contoh. Ya dari beberapa yang saya kunjungin baru kali ini Pak saya ketemu suami istri yang saling support. Setuju ya? Ayo? Langsung betul. Ya setuju ya. Iya. Bener-bener jadi bahkan ibu sangat menguasai, bapak juga sangat menguasai gitu. Nah itu yang harus kita jadi contoh. Nah sebenarnya Pak ya kalau saya tadi tanya agak di vegetatif meskipun di tempat saya masih di generatif meskipun tempat saya vegetatif sebenarnya bukan hanya untuk kita tapi untuk sharing ke penonton sih. Itu aja sih sebenarnya. Iya nggak apa-apa. Maksudnya. Kita masih berat untuk nangkapnya gitu ya, Bu ya. Ada masanya, ada masanya. Sebenarnya nangkep, cuman mungkin detailnya ya meskipun ibu dan bapak kasih tahu, belum tentu itu bisa it works di tempat kita. Karena beda tangan, beda lahan, beda bibit, belum tentu hasilnya bisa sama. Mungkin kuncinya dikasih, tapi tetap aja dari kitanya sendiri ya harus modif sesuai dengan keadaan kita nanti gitu loh. Kalau menurut saya sih begitu Bu. Sebenarnya sih dulu kita lihatnya dari pupuknya aja kan, biasanya kan beli dari satu pupuk. Ya. Mereka kan kasih tahu, oh ini harus dipakai gini gitu. Kita coba satu pohon lagi mungkin coba merek yang lain, Y gitu. Iya. Kita riset lagi. Nah setelah ini, oh kayaknya ini harus dipakainya ini. Nah mungkin juga ada yang berapa bulan harus pakai gitu kan. Ternyata kita pakainya, oh ini kayaknya harus tambahin lagi nih. Nah, akhirnya itu yang buat seperti itu. Ya, emang riset itu dia itu. Jadi Tapi jangan dipikir susah-susah. Iya. Nggak susah-susah juga. Dinikmatin aja. Gampang. dinikmatin aja, yang penting Iya, itu iya. Pak. Yang penting dinikmatin benar. Nggak susah-susah banget sebenarnya. Iya. Asal tahu begitu aja kan gitu. Tapi ya mungkin di tahap awal Enggak, segala sesuatunya kan memang apa ya? Terawal-awal tuh kita kan aduh kayaknya susah nih, tapi setelah kita lakuin mungkin oh gini gitu loh. Enggak, Setelah ada- karena belum tahu kan. Gitu Udah tahu aja. gampang, ternyata lupa kita kelewat atau apa kan. Oh gitu. Oh Orang ternyata bisa gitu. karena biasa kan. Iya. Tapi pertanyaan saya, Tapi Pak, ya, statementnya Bapak ini keren loh. Bukan cepet-cepetan, tapi lama-lamaan. Bukan maksudnya lama buahnya muncul, tapi lama pohon itu bertahan dan gitu. berproduksi secara maksimal gitu ya, Pak. Iya. Iya. Pohon durian. Jadi kalau ada yang bilang makin tua makin banyak buahnya, nggak bisa juga kita bilang begitu ya Pak ya? Ya logikanya iya dong, karena kan semakin besar, dahannya semakin kokoh, barangkali semakin banyak, akarnya Logik- sudah kemana-mana, Betul, logikanya potensinya begitu. dia bisa menghasilkan buah Bisa lebih seperti banyak. itu, tetapi kalau tidak ditreatment dengan baik, Ya, ya Rusak. iya. rusak kan, nggak bisa juga sampai artinya nggak hanya kita oh happy oh nanti kita punya pohon durian sekian banyak nih nanti dia akan begini ya kita kasih apa ke pohon itu sehingga dia bisa bertahan seperti yang kita maksud tadi gitu loh. Karena orang banyak kan pakai kalkulator. Nah, Maunya pakai kalkulator cepet. Iya. Ini jadinya segini. Oh ini saya berapa nih? Oh omset saya segini harusnya berapa? iya. Jadi bilang 20 pohon kali sekian kilo, sekali-kali sekian pohon. Satu pohon sekian buah dikali berapa kilo gitu kan? Iya. Dihitungnya begitu kali kan. Tapi kan kalau dilihat foto, wah buahnya tumbuhnya di dahan sana, sama teman sini, wah ya boleh dicoba nanti bedanya sama pohon yang memang buah yang turun di tempatnya yang benar gitu, Iya. tempat yang lebih bagus kan gitu. Kita kan ambilnya begitu. Jadi dari let's say tadi 400 atau 500 pohon ya. Belum semua ya.
Belum semua berbuah ya Bu ya? Belum semuanya diizinkan berbuah. Belum semuanya diizinkan berbuah, Bang. Karena kita berdua soalnya berat ya. Yang sudah kerjanya kalau diizinkan berbuah udah berapa persen, Pak? Yang sudah Bapak izinkan? Bukan main loh, di sini tuh diizinkan loh, dia belum mau. Padahal udah 5 tahun. Enggak, tapi kan nanamnya bertahap juga Bapaknya. Tahap. 30 sampai 40% baru. Baru yang berbuah ya. Tapi kalau saya lihat kan pohon-pohon bapak ibu kan udah besar-besar semua ini. Seumuran nggak sih semuanya nyari Enggak, seumuran? Enggak. Oh enggak. Kan itu ditanam bertahap. Bertahap ya, ya. Bertahap. Iya. 80, ada yang 80. Iya, iya, iya. gitu kan. Yang paling muda kapan terakhir tanam tuh, Bu? Itu ada di Juni ya, 2017. 2017. Oh, Juni 2017. Oh, Ada yang baru tanam juga lagi kan, baru setahun saya ada punya baru tanam. oh ada juga. Triple planting. Baru coba triple. Iya. Triple ya. Iya. Setahunan baru 2 meteran paling. Triplenya berapa jaraknya, Pak? 90. Wah, grupnya ini sama dengan yang Pak Hilal 90. Pendek banget ya, kecil banget. Coba nggak? Saya takut, Bu. 90 dikit banget ya. Saya takut. Saya nggak tahu. Tapi kalau takut kapan mulainya? Iya, benar, Tanam aja. Enggak, saya tanam triple lah ceritanya, ngikutin gitu. Tapi jaraknya nggak berani 90 gitu. Jadi 1,2, Meter setengah, 1,5 gitu. Kita mau coba 90 kita gini. Dikit banget ya. Soalnya perhitungannya adalah diameter kan makin membesar ya Pak ya. Iya. Ya kan. makin Tapi kita besar, coba besar. satu lah, udah kita coba satu udah. Besar tuh berapa besar, Pak? Mana, Pak? Duren. Berapa besar duren? Apanya? Diameternya paling besar berapa? Sampai berapa besar? Enggak tahu saya. Nanti kalau misalnya dilihat durian-durian hutan juga di pinggir-pinggir jalan kalau di Jasinga durian kampung ada yang segini gitu ya. Iya. Ya kan kalau misalnya diameter segini bersentuhan Pak. Kan memang itu jadi tengah kan? Memang nggak mau ada dahan ada apa-apa. Memang nggak apa-apa dia Ya, besar. nanti di tengahnya dia nggak ada kan ya? Nggak ada. Kosong. Kita cuma luarnya aja kan. Luarnya aja. Di luar. Berarti setahun triple planting. Ya, nanti kita datang lagi beberapa tahun lagi lihat buah yang triple plantingnya. Belum. Tahun Nanti, depan baru 3 tahun. 3 tahun lagi, Pak. Iya. Udah diizinin belum 3 tahun lagi? Lihat dulu jodohnya siapa jodohnya. Dicariin jodoh dulu ya. Di sini Buah itu tahun itu belum ini kali enggak, Pak. tapi luar biasa loh. Di sini kita bukan cepat-cepatan berbuah gitu loh. Itu yang saya salut gitu. Diizinkan, dilihat dulu kondisinya bisa apa tidak. That's the philosophy. Kita ada musang yang warnanya oranye tuh. Mana? Musang. Ya musang kan mestinya kan warnanya kan kunyit. Biasanya kan kuning-kunyit. Kunyit ya, Pak, iya. Dia Orange. Ke orange. Berarti jodohnya cocok. Tapi kayaknya di Malaysia juga musang Kunyit lah, kunyit. ya, Pak, Kunyit. ya? Itu kemana agak apa nah orange. Lebih orange. Dia belajar nyari di situ, cariin jodohnya kan. Jodohnya yang mana yang cocok. Bahasanya majas ini, cariin jodoh. Kita harus belajar lagi nih nanti ada. Bahasanya majas ini sama bapak sama ibu di sini. Tapi benar-benar. Jadi kalau di sini fokusnya durian ya Pak, alpukat segala macam nyoba ada Dikit dah sih. dikit ya. Mana 1,5 kilo ya? Tahu jenis apa yang besar gini? Ya. Ya, kilo 1,4 sih. Ya, 1,4. Alligator kali Pak ya, bukan? Kayaknya ya. Saya alligator punya nggak ya? Saya lupa malah tagnya hilang tuh. Cuma nama-nama Latin semua itu. Oh, Fuerte kah atau apa itu? Ada Fuerte. Mesti tanya sama Pak Zaki kalau nggak sih Pak itu yang tahu. Pak Evelyn. Pak Evelyn, ya. Pak Evelyn. Tapi oke ya hasilnya. Kita makan enak kemarin Enak bikin ya? buat apa ya? Enak ya. Dibuat di serve ke sini juga ya? Sama. Jadi waktu itu jadi satu, pas ada tamu saya buat puding. Ada alpukatnya, ada kelapanya, ntar ada nangkanya, makan buah itu aja yang ada. Iya, Pas iya, lagi ada, sekarang nggak ada buahnya, singkong yang ada. Iya sorry. Singkong juga oke ya. Singkong oke. Singkong juga oke demi menjemput filosofi yang tadi loh teman-teman. Iya. Karena filosofi ini bukan cepet-cepetan, tapi lama-lamaan, pohonnya bertahan. Itu buat saya tuh penting banget Bu. Kadang-kadang filosofi kayak gitu tuh itu bisa mengubah banyak hal yang selama ini kita pikirkan gitu loh. Karena kita banyak serakah ya. Betul. Kalau 1.000 saya mau dapatnya 2.000 gitu. Iya. Harusnya kan nggak kayak gitu. Kita dengan adanya makhluk hidup ini juga kan kita memberi. Dengan memberi baru mereka Akan give back. Give back. Gitu. Jangan kita minta give back-nya dulu gitu. Berinya udah berapa? Lupa diberi lagi, matilah pohonnya. Mati lah pohonnya. Ya. Jadi di sini fokusnya durian dan
Sawah ini apa ya? Sawah buffer juga sebagai Buffer view, ya? sebagai view sih. Lemon juga buffer sebenarnya. Lemon buffer juga ya. buffer, indikator juga kalau hama itu kan dia paling jeruk-jerukan itu kan paling sensitif ya. Paling cepat ya, paling cepat ya. Jadi petani jeruk tuh udah paling tinggi lah ilmunya. Paling sulit, tingkat kesulitannya itu tuh luar biasa tuh. Mana sulit sama durian, Pak? Kesulitan jeruk bapaknya. Jeruk. Katanya jeruk, cuman kan saya nggak tanam jeruk, cuman kan dia tanam jeruk sebagai barometer. Mungkin untuk dalam hal hama kali ya Pak Hamanya ya. lebih- Dalam hal lebih hama, hama. dalam hal hama ya. Jadi Dalam hama. depan. Jadi makanya kita keliling tuh kasih lemon. Jadi satu untuk buffer, kedua juga tamu kalau datang kan senang metik-metik. Ya. Pantasan banyak juga beberapa kebun yang kita kunjungin itu ada. Jeruk. Jadi itu indikator. Duluan dia kena sih daripada durian biasanya. Pasti dia duluan ya. Rata-rata ya, dia lebih sensitif ya. Jadi kalau dia udah kena, ayo siap-siap lah kita semprot yang lain. Ya, ini berarti udah mulai siap nih. Di samping cuaca juga sebenarnya lama-lama sih ngerti lah. Ya kalau udah udah kali gini kan orang pilek ya, pohon juga mungkin kan begitu. Ya. Ini sawah berapa luas Pak kita nih Pak? Waduh, diukurin berapa ya, lupa ya. Dari ujung sana sih. Tapi ini sawah memang Beras merah. ada dari awalnya atau Ada dari awal. Oh, saya kira Bapak create. Enggak, kalau lebar-lebarin bentuknya dibikin Trap jadi ya? hamparan besar, ya. Kan tadi kan mungkin petak-petakan kecil, diratain jadi besarnya jadi mudah mobilisasi. Klaimnya organik nggak nih? Enggak. Organik. Organik, beras merahnya organik. Organik. Kalau durian kita nggak klaim organik ya Pak? Definisi organik tuh gimana sih? Jadi kita bilang. Definisi organik itu suka Iya, tinggi jadi sih. kalau sendiri kan harusnya ada badan sertifikasi seperti Malaysia ya memang. kan begitu kan. Ada sertifikasi. Ya, memang harus diuji begitu Iya, kan. betul. Cuman kita belum bisa karena Belum apa? bisa lah Karena ya. Iya. perlu bantuan itu. Betul. Gitu Iya. kan. Tapi kalau ini padi itu ya, beras memang Bapak usahakan organik lah ya. Ya. Balik dikonsumsi sendiri lagi. Beras merah organik. Beras merah ya. Balik untuk dikonsumsi sendiri. Ya. Ini bagian. Konsumsi sendiri buat tamu-tamu bisa makan juga pakai beras merah. Oh, di sini lunchnya beras merah ya. Tapi Ibu ini dari Mangalu dikasih beras putih ya ini hari ya. Karena merahnya habis, yang belum digiling ya kebagian yang sono ada putih. Oh, sana putih. Iya. Mau tanam japonica juga, tanam beras Jepang gitu. Pengen coba-coba aja. Oh, tapi Teman-teman, video kali ini kita cut sampai di sini dulu. Ini part 1. Nanti akan ada secepatnya kita upload yang part 2. Bincang-bincang kita dengan Bapak Kurniadi dan Ibu Clara dari Durian Woodhouse. Oh ya, jangan lupa follow mereka di Instagram Durian Woodhouse. Saya akan tulis di deskripsi nanti. Jadi teman-teman untuk jika ingin mendapat informasi lebih, mungkin bagaimana cara reservasi atau kegiatan-kegiatan yang ada di Durian Woodhouse, bisa follow IG tersebut. Terima kasih ya teman-teman, dan sampai bertemu di video selanjutnya.